Prambanan Toggle Navigation. Sejarah. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa, namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Shiwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangkat tahun 778 Saka, 856 M ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Dena asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu Jaba pelataran luar, Tengahan pelataran tengah, dan Jeron pelataran dalam. Halaman luar merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas 390 meter persegi. Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang kini sudah tinggal reruntuhan. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Di tengah pelataran luar, terdapat pelataran kedua, yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi. Pelataran tengah dahulu juga dikelilingi pagar batu yang saat ini juga sudah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berundak, makin ke dalam makin tinggi. Di teras pertama, yaitu teras yang terbawah, terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling, terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pintu pelataran. Di teras kedua terdapat 60 candi, di teras ketiga terdapat 52 candi, dan di teras keempat, atau teras teratas, terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Hampir semua candi di pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur. Yang tersisa hanya reruntuhannya saja. Pelataran dalam merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini berdenah persegi 4 seluas 110 meter persegi, dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Pelataran ini dikelilingi oleh turap dan pagar batu. Di keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk gapura paduraksa. Saat ini hanya gapura di sisi selatan yang masih utuh. Di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil, berdenah dasar bujur sangkar seluas 1,5 m2 dengan tinggi 4 meter. Di pelataran dalam terdapat 2 barisan candi yang membujur arah utara-selatan, di barisan barat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur. Candi yang letaknya paling utara adalah Candi Wisnu, di tengah adalah Candi Shiwa, dan di selatan adalah Candi Brahma. Di barisan timur juga terdapat 3 buah candi yang menghadap ke barat. Ketiga candi ini disebut Candi Wahana. Wahana sama dengan kendaraan, karena masing-masing candi diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan tunggangan dewa yang candinya terletak di hadapannya. Candi yang berhadapan dengan Candi Wisnu adalah Candi Garuda, yang berhadapan dengan Candi Shiwa adalah Candi Nandi, lembu, dan yang berhadapan dengan Candi Brahma adalah Candi Angsa. Dengan demikian, keenam candi ini saling berhadapan membentuk lorong. Candi Wisnu, Brahma, Angsa, Garuda dan Nandi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berdenah dasar bujur sangkar seluas 15 m2 dengan tinggi 25 meter. Di ujung utara dan selatan lorong masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan, yang disebut Candi Apit. Kisah Ramayana. Pembuka. Prabu Janaka, Raja Kerajaan Mantili memiliki putri bernama Dewi Sinta. Sebuah sayembara diadakan raja untuk mencari calon suami untuk Dewi Sinta. Pangeran dari Kerajaan Ayodhya Raden Ramawijaya, memenangkan sayembara tersebut. Sementara itu Prabu Rahwana, pemimpin Kerajaan Alengka juga ingin menikahi Dewi Sinta. Rahwana percaya bahwa Sinta adalah reinkarnasi dari Widowati, seseorang yang telah lama ia inginkan. Hutan Dandaka. Rama dan Sinta ditemani Laksmana sedang berjalan di hutan Dandaka. Di sana Rahwana diam-diam mengamati Sinta dan ingin mendapatkannya. Rahwana memerintah salah satu pengikutnya untuk menjadi Kijang Kencana untuk menarik perhatian Sinta. Sinta yang tertarik kepada Kijang Kencana kemudian meminta Rama untuk menangkap Kijang tersebut. Rama kemudian meninggalkan Laksmana dan Sinta untuk memburu Kijang Kencana. Lama tak kembali, Sinta khawatir dan mengutus Laksmana untuk menyusul Rama.
Laksmana kemudian menggambar lingkaran ajaib di sekitar Sinta untuk melindunginya. Rahwana kemudian mencoba menculik Sinta setelah ia ditinggal sendirian, namun gagal karena lingkaran ajaib tersebut. Rahwana kemudian berubah menjadi seorang pengemis tua. Sinta yang merasa kasihan keluar dari lingkaran untuk menolong pengemis tersebut. Setelah Sinta keluar dari lingkaran, Rahwana kemudian menculik Sinta dan membawanya ke Alengka. Menangkap Kijang Kencana, Rama memanah Kijang dengan panah ajaibnya, namun si Kijang berubah menjadi seorang raksasa, Marica. Pertarungan terjadi antara Rama dan Marica. Rama mengalahkan Marica dengan tembakan panah. Setelah itu Laksmana kemudian meminta Rama untuk kembali ke tempat Sinta. Penculikan Sinta. Dalam perjalanannya ke Alengka, Rahwana bertemu seekor burung bernama Jatayu. Jatayu mengenali Sinta sebagai putri Prabu Janaka kemudian berusaha membebaskannya, namun ia dikalahkan oleh Rahwana. Sementara itu Rama yang baru sadar bahwa Sinta telah hilang bertemu dengan Jatayu yang terluka. Rama yang marah mengira Jatayu yang menculik Sinta dan berusaha membunuhnya, namun dicegah oleh Laksmana. Jatayu kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mati. Beberapa saat kemudian, seekor kera putih bernama Hanuman datang. Hanuman diutus oleh pamannya Sugriwa untuk mencari bantuan agar dapat membunuh Subali. Subali adalah orang yang menculik Dewi Taraf, wanita kesayangan Sugriwa. Rama kemudian memutuskan untuk membantu Hanuman melawan Subali. Gua Kiskendo. Sugriwa sampai di Gua Kiskendo dengan bantuan Rama. Sugriwa kemudian mengalahkan Subali dan menyelamatkan Dewi Taraf. Sebagai ucapan terima kasih, Sugriwa membantu Rama untuk mencari Sinta dengan mengirimkan Hanuman sebagai utusan menuju kerajaan Alengka. Taman Argasoka. Keponakan Rahwana, Trijata bertugas menemani dan menenangkan Sinta di taman. Rahwana meminta Sinta untuk menjadi istrinya, namun Sinta selalu menolak. Rahwana marah sampai ingin membunuh Sinta, namun ia selalu dicegah oleh Trijata. Sinta kemudian mendengar nyanyian yang berasal dari Hanuman. Hanuman memberi tahu Sinta bahwa ia diutus oleh Rama untuk menolongnya. Hanuman kemudian merusak Taman Alengka. Indrajit, anak dari Rahwana menangkap Hanuman. Kumbakarna yang berusaha menolong Hanuman malah diusir keluar kerajaan. Hanuman yang divonis untuk dibakar hidup-hidup kemudian membakar istana Alengka bersama tubuhnya yang terbakar. Jembatan Rama. Setelah mengutus Hanuman, Rama beserta pasukan kera membangun jembatan menuju Alengka. Setelah jembatan itu jadi Hanuman kembali dan memberikan kabar tentang kekuatan pasukan Alengka. Rama kemudian memberikan perintah kepada Hanuman, Hanggada, Hanila, dan Jambawan untuk menyerang Alengka. Perang besar terjadi antara pasukan raksasa Alengka dengan pasukan kera Rama. Dalam pertarungan ini, Indrajit terbunuh oleh Laksmana. Kumbakarna, adik Rahwana juga terbunuh. Rahwana kemudian terbunuh oleh panah Rama dan Gunung Sumawana yang dilempar oleh Hanuman. Pertemuan Rama dan Sinta. Setelah kekalahan Rahwana, Sinta akhirnya bertemu kembali dengan Rama, namun Rama menolak kembalinya Sinta karena khawatir ia sudah tidak suci lagi. Untuk membuktikan kesuciannya, Sinta membakar dirinya sendiri. Dengan bantuan dari Dewa Api, Sinta selamat dari luka bakar. Pembuktian Sinta membuat Rama bahagia dan menerima Sinta kembali. Sendratari Ramayana Prambanan merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog, diangkat dari cerita Ramayana dan dipertunjukkan di dekat Candi Prambanan di Pulau Jawa, Indonesia. Sendratari Ramayana Prambanan merupakan sendratari yang paling rutin mementaskan sendratari Ramayana sejak 1961. Cerita Ramayana berdasarkan epos Hindu diadaptasi dengan budaya Jawa membuat sendratari Ramayana menjadi tarian yang unik. Lebih dari 200 penari profesional dan musisi lokal berpartisipasi dalam sendratari Ramayana yang bertempat di panggung terbuka dengan Candi Prambanan sebagai latar belakang. Sendratari Ramayana juga diceritakan di relief pada Candi Siwa. Cerita Ramayana adalah perjalanan Rama dalam menyelamatkan istrinya Sita, di Jawa biasa disebut Sinta, yang diculik oleh Raja Negara Alengka, Rahwana. Sendratari Ramayana Prambanan biasa digelar tiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pementasan di panggung terbuka open stage hanya pada bulan kemarau. Di luar itu pementasan diadakan di panggung tertutup Trimurti Stage. Pertunjukan di malam hari jam 19.30 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Untuk tanggal pementasan lebih lengkap bisa dilihat pada jadwal berikut.